Ngegas kali ini saya mau bahas VGA Nvidia GeForce 210. Saya beli ini di harga 105 ribuan aja. Karenanya VGA ini udah support HDMI, jadi cocok banget buat kalian yang mau rakit PC hemat budget. Di sini saya mau bahas VGA ini meliputi spesifikasi, harga pasaran, perbandingan dengan AMD, CPU yang cocok, dan juga tes game. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita gas nge-review barang bekas Nvidia GeForce 210. Dari spesifikasinya, VGA ini rilis pada tanggal 12 Oktober 2009 dan production statusnya sudah end of life atau udah tidak diproduksi lagi. Menggunakan codename VGA GT218S 40 nanometer yang juga digunakan beberapa VGA, diantaranya GeForce 9400 GT, GeForce 210M, dan Quadro FX 380 LP. Memiliki memori 1 GB DDR3 dan memori busnya 64 bit. Masih bisa diandalkan untuk game-game jadul yang nggak bisa ngangkat sama VGA onboard. TDP dari VGA ini sangat rendah, yaitu 31 watt aja, dan juga memiliki output DVI, HDMI, dan juga VGA. Berikutnya adalah harga pasaran dan juga perbandingan dengan AMD. Harga pasaran VGA ini ada di angka 100 ribuan, bisa lebih bisa kurang. Kalau dibandingkan VGA dari AMD, VGA ini lebih masuk akal. Mengingat VGA ini sedikit di bawah AMD Radeon HD 5450 yang memiliki spesifikasi sama. Berdasarkan dari CPU user benchmark, VGA dari AMD lebih unggul ketimbang GT atau GeForce 210 ini. Untuk harga AMD Radeon HD 5450 ini memiliki harga di kisaran 125 ribuan ke atas. Dari data tersebut, bisa disimpulkan kalau harga dari HD 5450 ini lebih mahal dari GT 210, walaupun memiliki kesamaan spesifikasi. Sedikit informasi, kalau kalian nemuin VGA ini di bawah harga pasaran, beberapa alasannya adalah VGA yang dijual memiliki memori 512 MB atau mungkin ada kerusakan seperti no display, mati, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat juga harga pasaran ini akan semakin menurun mengingat VGA ini sudah lebih dari 15 tahun sejak video ini dibuat. Berikutnya kita pengetesan CPU apa yang cocok untuk VGA ini. Tentunya setelah saya cek di bottleneck kalkulator, saya coba cari untuk GT210 ini nggak nemu guys. Cuman ada VGA di atasnya yaitu GT220. Saya coba sandingkan dengan Core 2 Duo E8400 memiliki kalkulasi bottleneck 0%, sedangkan pas saya coba dengan AMD HD 5450, skornya berubah menjadi 15,3%. Itu artinya E8400 ini terlalu overpowered dengan GT210. Sedangkan setelah saya ubah ke E6300, dia memiliki kalkulasi bottleneck 0%. Jadi kesimpulannya GT210 ini sangat cocok disandingkan dengan E6300. Nah, untuk harga Core 2 E6300 ini cuma 15.000 aja guys. Jadi cocok banget kan kalau kalian mau rakit PC kere-kore. Berikutnya kita masuk ke pengetesan game. Di pengetesan game ini saya menggunakan spesifikasi seperti berikut. Nah, ini saya menggunakan i3 Gen 4, 8GB RAM, dan tentunya GeForce 210. Game pertama yang saya tes adalah PES 2013. Kalau dilihat dari settingan ini menggunakan settingan 720p, dan kalau dilihat secara spesifikasi semuanya good. Setelah saya mainkan, game ini mendapatkan FPS di antara belasan FPS sampai mentok 30-an lebih FPS. Tapi secara overall, secara keseluruhan, ketika mainin game ini menurut saya masih normal-normal aja dan nggak ada kendala sama sekali. Ya menyesuaikan lah untuk PC low end kayak gini, menurut saya ini udah oke banget buat mainin game PES 2013. Alternatif kalau pengen gamenya lancar, teman-teman bisa settingan grafiknya ke low ya, dan turunin lagi sedikit resolusinya. Berikutnya saya tes Call of Duty Modern Warfare 2 settingan high 720p. Setelah saya mainkan dengan settingan tersebut, VGA ini agak keteteran dan gak nyaman sama sekali guys. Jadi saya ubah settingannya ke low semua, setelah diubah gameplaynya jadi lebih nyaman dan ngacir guys.
Game berikutnya yang saya tes adalah Euro Truck Simulator 2. Awalnya saya menggunakan settingan low dan juga resolusinya 1080p untuk settingan awal dari Euro Truck Simulator 2 ini. Setelah saya mainkan ternyata nggak nyaman banget guys ya. Jadi saya ubah aturannya ini ke 720p. Setelah saya ubah ke 720p langsung ngacir guys gamenya. Alternatif buat teman-teman yang pengen maksain mainin game simulasi truk kayak gini, teman-teman bisa cobain game seperti halnya Hard Truck Tycoon atau Euro Truck Simulator yang pertama, karena spesifikasinya lebih rendah dan juga tentunya lebih ringan ya. Berikutnya saya tes game Bully dengan settingan 1080p dan grafiknya low. FPS yang didapat bervariasi di 30-an fps. Game ini cukup lancar, nggak ada kendala, jadi ini bisa jadi alternatif buat ngisi waktu luang kalian dengan VGA GeForce 210. Setelah kita cek spesifikasi dan tes beberapa game, VGA ini bisa jadi alternatif buat kalian yang mau rakit dengan Mobo Game 41 dengan budget minim. Atau buat kalian yang mau punya offboard dan memerlukan VGA eksternal murah, VGA ini bisa jadi solusi guys. Selain itu, beberapa monitor ada yang colokannya cuma support HDMI saja. Walaupun bisa diakali dengan konverter, tapi rasanya kayak ada yang beda gitu. Jadi sekali lagi VGA ini bisa jadi alternatif buat kalian yang memiliki permasalahan di port HDMI. Nah itulah guys review mengenai Nvidia GeForce 210. Like jika kalian menyukai dan subscribe biar gak ketinggalan video review saya yang selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.